Duka mendalam masih dirasakan keluarga Juliana Marins, keluarga pendaki Brazil yang tewas di Gunung Rinjani. Seakan belum tuntas, keluarga Juliana bahkan berencana akan menuntut pemerintah Indonesia atas evakuasi yang dinilai lamban hingga menyebabkan hilangnya nyawa Juliana. Lantas langkah apakah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia jika tuntutan ini benar terjadi? Sementara informasi lainnya, curah hujan tinggi yang mengepung Jabodetabek beberapa hari terakhir ini menyebabkan ribuan rumah terendam. Tak hanya kerugian material, banjir dan longsor di sejumlah wilayah juga memakan korban jiwa. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan cuaca di Indonesia? Bagaimana pula solusi nyata untuk tangani banjir? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Air sungai meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengincisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Beginilah kondisi underpass akses Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara yang tergenang air setinggi 30 cm hingga 1 meter Rabu siang. Genangan air yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Kali Cakung Drain ini membuat aktivitas para pengendara yang ingin melintas terganggu. Terlihat hanya kendaraan besar seperti truk kontainer dan truk lainnya yang berani melintas di underpass tersebut. Para pengendara roda 2 yang ingin melintas pun terpaksa harus berputar arah dan mencari jalan alternatif lain agar tidak mengalami mati mesin. Sementara itu, banjir setinggi 20 hingga 50 cm masih merendam ratusan rumah warga di pemukiman Bojong Kafling. Kondisi banjir mulai surut dimanfaatkan sebagian warga untuk membersihkan rumahnya dari sisa sampah banjir. Dari data pengurus lingkungan, banjir yang merendam pemukiman warga Bojong Kafling ini terjadi sejak Minggu malam kemarin. Setidaknya merendam 360 bangunan dan membuat 450 kepala keluarga di RT 16 RW 4 ini kebanjiran. Tak hanya wilayah Cengkareng, sebagian warga Rawabuaya juga sudah mulai membersihkan sisa banjir dan lumpur yang menggenangi rumah mereka di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah terendam banjir sejak Minggu malam, Rabu dini hari sebagian warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan air. Banjir tidak seluruhnya surut karena masih banyak yang tergenang lantaran berada di dataran lebih rendah. Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Pramono juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir dan mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga air kiriman dari wilayah hulu. Itu berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Tak hanya Jakarta, banjir bandang dan longsor juga menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 3 tewas akibat longsor dan terseret banjir serta puluhan rumah warga rusak. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh.
Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Akibat peristiwa ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Yang tertimbun akhirnya bisa selamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Di lokasi lainnya, petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Sebelumnya banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Untuk mengetahui selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramdhani, dan juga staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota, Bapak Nirwono Yoga, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Jandra. Selamat malam, Pak Andri. Selamat siang, Pak Nirwono. Baik, Pak Andri, saat ini kan banjir ini sedang marak terjadi di mana-mana begitu Pak. Dan kalau kita lihat ini kan masih bulan Juli. Bulan Juli biasanya adalah musim kemarau begitu. Kenapa tiba-tiba ada banjir Pak? Baik, mungkin sebelum saya menjawab itu saya mengkonfirmasi ya terkait meningkatnya intensitas hujan pada tanggal 5, 6, dan 7. Jadi mungkin saya ceritakan dulu berdasarkan data BMKG. Pola hujan untuk di tanggal 5 memang betul terkonsentrasi ada di selatan. Jadi di wilayah Bogor itu curah hujan kami ukur kategori sangat ekstrim. Kategori ekstrim, maaf, karena di atas 150 mm per hari. Itu yang tanggal 5. Kemudian tanggal 6 itu Jakarta di wilayah tengah. Itu hujannya bergeser di wilayah Jakarta. Lalu tanggal 7 di wilayah barat dan timur Jakarta. Artinya apa? Ini hujannya merata wilayah Jabodetabek, baik di bagian hulu di Bogor hingga pun di hilir di Jakarta dan juga di barat dan timurnya. Artinya Jabodetabek memang dikepung oleh hujan intensitas bervariasi mulai sedang hingga ekstrim. Jadi ini konfirmasi dari BMKG. Lalu pertanyaannya, kenapa ini sudah bulan Juli kok masih hujan gitu ya? Sebetulnya BMKG sudah merilis menyampaikan di Maret 2025 lalu bahwasannya kemarau tahun 2025 ini akan berlangsung lebih pendek dan datangnya terlambat. Dan juga ada peningkatan hujan rata-rata di atas normal pada periode kemarau ini dari mulai Mei hingga di Oktober 2025. Nah, kemudian kembali, kenapa? Karena kalau kita lihat dinamika atmosfernya saat ini, monsun Australia ataupun angin membawa udara yang dingin dan kering masih lemah. Kita deteksi
belum masuk sepenuhnya ke wilayah Indonesia, khususnya di selatan ekuator. Mana itu selatan ekuator? Termasuk Sumatera bagian selatan, lalu juga Jawa hingga Nusa Tenggara, termasuk di Jabodetabek. Jadi melemahnya monsun Australia yang membawa udara kering, sehingga udara di sekitaran Jabodetabek masih relatif lembab dan basah. Dan ini juga yang menyebabkan terjadi pembentukan awan-awan hujan yang dipengaruhi aktifnya beberapa dinamika atmosfer. Nah, mungkin itu secara umum yang dapat kami sampaikan. Jadi artinya apa? Ya, bahwa kami pun mulai dari akhir Juni sudah memberikan peringatan sepekan ke depan, lalu juga diulang di awal Juli 3 hingga 12 Juli bahwa di periode tersebut di Jawa bagian barat termasuk Jabodetabek ada peningkatan curah hujan, dan ini akan terus berlangsung hingga Oktober 2025. Masih perlu kita waspadi walaupun trennya menurun, namun ya karena cuaca sangat dinamis, sewaktu-waktu ada atmosfer yang aktif kembali. Nah, ini perlu antisipasi, perlu langkah mitigasi. Demikian dari BMKG. Baik, Pak Nirwono, masalah banjir ini kan seolah menjadi masalah yang tidak pernah selesai begitu. Apakah ini hanya terjadi karena cuaca ekstrim saja atau ada titik lemah tata kelola drainase dan juga infrastruktur di Jabodetabek ini? Ya, secara keseluruhan memang begitu ya Mbak Driandra. Jadi kalau kita lihat dari yang dijabarkan Pak Andri tadi, itu sebenarnya menjelaskan bahwa sekarang musim hujan tidak hanya di bulan Oktober April ya, bahkan bisa dikatakan sepanjang tahun. Nah, kalau ini yang menjadi patokan, maka kami melihat bahwa penataan kota harus juga dilakukan sepanjang tahun. Apa itu? Misal kalau kita bicara soal banjir kiriman, maka perlu pembenahan seluruh bantaran sungai dari hulu sampai ke hilir itu sepanjang tahun ya. Sungai juga harus dikeruk misalnya sepanjang tahun, tidak hanya pada musim hujan. Terus juga pemilihan lokasi pemukiman, jika memang terdampak tidak tertutup kemungkinan pemukiman tersebut juga harus direlokasi ke rusun misalnya. Jadi ini PR-PR yang harus dikerjakan untuk banjir kiriman. Kemudian untuk banjir lokal tadi disebutkan juga, maka pembenahan utama adalah seluruh saluran drainase kota ya, baik di Jakarta maupun Bodetabek. Kenapa Mbak Diandra? Sebagian besar kota-kota kita saluran drainase itu hanya cukup untuk menampung curah hujan dengan rata-rata 100 sampai 150 mm per hari seperti dikatakan Pak Andri tadi ya. Sementara kita tahu drainase kita lebarnya tidak lebih dari 50, ada yang cuma 1 meter ya, dari 50 cm 1 meter, sehingga jelas tidak memadai. Dengan meningkatnya cuaca yang semakin ekstrem ini, harusnya ke depan nanti diprogramkan rehabilitasi seluruh saluran drainase. Saya membayangkan kalau seperti di kota-kota luar negeri misalnya, saluran drainasenya itu bisa dimasukin orang ya, berarti lebarnya lebih dari 2 meter, bahkan juga 3 meter sesuai dengan hierarki jalan. Sehingga kita berpikir bagaimana pada cuaca ekstrem nanti. Saya ingat pada tahun 2020, nanti bisa dikoreksi Pak Andri, di mana Jakarta sempat mendapatkan curah hujan ekstrim yaitu di atas 300, bahkan menyentuh angka 370 ya. Ini kan berarti saluran drainase sudah tidak bisa dibuat seperti biasa gitu. Jadi ini PR utama juga di seluruh wilayah yang kami pantau, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bodetabek ya, termasuk Bekasi dan Tangerang mengalami hal yang sama. Nah, PR ketiga ini menarik karena pada saat bersamaan kemarin terjadi juga banjirop ya. Secara teknis ini tentu proses alam ya, di mana terjadi air pasang, tetapi pada saat bersamaan juga dengan gabungan banjir kiriman, banjir lokal dan banjirop tadi tentu banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Apa itu? Misalnya pompa ya. Pompa tidak akan bisa berfungsi maksimal Mbak Dirandra, di mana kawasan banjir tadi akan dibuang airnya ke laut, pada saat bersamaan juga banjirop terjadi atau air pasang, sehingga pada hari Senin misalnya, itu menunggu air pasang sudah mulai surut sedikit demi sedikit, maka pada saat itu juga pompa dapat bekerja. Jadi sistem kerjanya seperti itu kira-kira. Baik. Pak Andri, BMKG ini sudah prediksi hujan dengan intensitas ekstrim ini sejak kapan Pak Andri? Kemudian untuk bentuk peringatan dini ke masyarakatnya sendiri ini seperti apa? Baik. Tadi seperti saya sampaikan ya, di akhir Juni kami sudah merilis siaran pers ya, bahwasannya sepekan ke depan akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan, lalu kami update kembali di 3 Juli ya untuk 10 atau 12 Juli, artinya dalam rentang sepekan ke depan kami sampaikan di semua kanal informasi BMKG. Dan juga tadi mengkonfirmasi Pak Nirwono bahwa betul kami juga mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir, karena kan sekarang sedang fase purnama ya, jadi spring tide ya, jadi artinya dari sisi laut pun ada peningkatan
tinggi muka air laut, dan ini berbarengan kejadiannya itu ikut memperparah ya, artinya dari sisi laut ada kenaikan, dari sisi hulu pun juga iya, dan juga di lokal Jakarta pun juga curah hujan tinggi ya. Nah, produk informasi BMKG sudah kami diseminasikan dalam skala mingguan, lalu juga dalam skala harian, dan juga skala jam-jaman. Yang jam-jaman real time itu dapat diakses melalui info BMKG. Bahkan dari 0 hingga 6 jam sebelumnya kami sudah menggencarkan warning tersebut melalui aplikasi info BMKG. Dan ini dapat diakses oleh masyarakat. Nah, kami tekankan lagi bahwasannya ini memang extraordinary ya kalau saya lihat ya, karena banyaknya fenomena yang terjadi bersamaan dan juga berturut-turut mulai tanggal 5, 6, dan 7 curah hujan kami catat ya. Kalau mungkin dapat kami sampaikan, curah hujan tertinggi ya untuk di sekitar Jabodetabek yaitu ada di Tangerang ya, di 173 mm itu terjadi pada tanggal 7. Lalu juga di beberapa wilayah Jakarta Barat hampir mendekati ekstrim 144 mm, dan juga di Jakarta Utara 135 mm, dan ini juga tadi Jakarta Utara diperparah lagi dengan banjir pesisir. Jadi demikian Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak Andri atas laporan dari BMKG. Kemudian saya terakhir ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, kalau misalnya kita lihat nih, pembangunan kota saat ini sudah mengantisipasi belum untuk potensi banjir yang terjadi, dan bahkan juga tadi tidak hanya banjir karena cuaca ekstrim atau kiriman saja, tapi juga ada potensi banjir rob nih Pak. Betul, saya membagi menjadi 3 ya, seperti yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI ya, dan juga pemerintah kota Kabupaten di Jabodetabek. Yang pertama tentu kita bicara jangka pendek. Kalau jangka pendek, kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait ya dalam penanggulangan cepat tanggap terhadap penanggulangan banjir kemarin yang cepat surut juga ya. Kemudian daerah-daerah yang terdampak banjir hari ini pun tempat evakuasi tetap terus disiapkan, bahkan pompa 24 jam. Itu kalau kita bicara jangka pendek. Jangka menengah tentu kita harus ada pembenahan besar-besaran tadi dengan fokus penataan pemukiman di daerah kawasan bantaran kali, konteksnya banjir kiriman, perbaikan saluran drainase dengan penambahan situ dan waduk untuk banjir lokal, dan tentu pembenahan kawasan pesisir untuk banjir rob. Ini yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan jangka menengah. Misal Jakarta punya 13 sungai, maka bisa ditargetkan misalnya satu tahun 1 sungai misalnya. Sehingga kita punya mimpi dalam waktu 5 tahun bisa membereskan 3-4 sungai, itu sudah luar biasa kalau itu bisa tuntas dibereskan dalam membereskan sungai. Sehingga pada tahun ke-15 nanti 13 sungai Jakarta sudah beres. Kalau itu jadi, maka kita akan melihat tahap demi tahap Jakarta akan berkurang banjir secara signifikan. Nah, itu mungkin PR yang bisa dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono dan Pak Andri sudah bergabung dengan The Prime Show malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Mbak Diandra. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain. Pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai tewasnya pendaki asal Brazil karena terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Nusa Tenggara. Kabarnya pemerintah Brazil akan menggugat Indonesia atas kejadian ini. Juliana Marins, pendaki asal Brazil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Setelah lokasi jasad Juliana diketahui, petugas pun melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena kondisi medan dan cuaca yang cukup ekstrim.
Jenazah Juliana kemudian ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Bukannya mendapat dukungan, netizen asal Brazil malah meluapkan kekecewaannya melalui akun Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Sementara itu, penyebab meninggalnya Juliana Marins karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Hal itu diketahui dari hasil autopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Suasana duka menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan dan selesai diautopsi, jenazah Juliana diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali menuju kampung halamannya di Brazil. Meski sempat mendapat cibiran dari netizen Brazil yang mengkritik evakuasi jasad Juliana Marins, namun dukungan juga mengalir dari warga negara asing atas kinerja pemerintah Indonesia. Tragedi yang menimpa Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang meregang nyawa di Gunung Rinjani, memang sempat memicu perhatian dunia. Reaksi keras terutama datang dari publik Brazil yang menyoroti jangka waktu evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR Indonesia terhadap jasad Juliana Marins yang menjadi sasaran netizen Brazil adalah Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Namun pembelaan juga datang dari sejumlah warga negara asing yang mendukung dan memuji terhadap profesionalisme dari tim penyelamat Indonesia. I just knew exactly what it would be like to fall down. Just a horrible, horrible news story. And if you're watching this and think about doing Mount Rinjani, only if you're an experienced climber should you be doing it, really. Like, don't do what we did and think, how hard can it be? Just take the risks into account and, yeah. They're extremely good at their craft and they're very, 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 very skilled at mountaineering. I mean, Indonesian hikers will hike in flip-flops and live off of pot meat. And not to say that that's the way that you should hike, but I'm saying don't act like they don't know what they're doing. Dukungan tersebut kemudian mendapat respon positif dari netizen Indonesia karena tim SAR sudah melakukan yang terbaik atas tragedi ini. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa, kita sudah bergabung di studio ada Bung Rocky Gerung, pengamat politik yang juga memiliki pengalaman dalam mendaki Rinjani, kemudian juga ada pengamat hubungan internasional Ibu Suzy Sudarman, dan juga kita sudah berusaha untuk menghubungi salah satu tim SAR yang mengevakuasi jenazah Kafid Asadi yang sebelumnya juga berencana akan bergabung melalui sambungan Zoom bersama The Prime Show malam hari ini. Selamat malam, Bung Rocky, malam, Bu Suzy. Malam. Baik, Bung Rocky, kalau kita lihat rute Rinjani ini kan juga bisa dibilang salah satu gunung tertinggi di Indonesia gitu. Bagaimana ini pengalamannya mendaki Rinjani saat itu? Rinjani bukan sekedar salah satu gunung tertinggi, itu gunung terindah di Indonesia tuh. Karena saya berkali-kali menemui Dewi Anjani. Puncak Rinjani itu namanya Dewi Anjani itu. Tetapi Rinjani juga sangat berbahaya karena setelah ketinggian 3.000 menuju Anjani itu dia udah terbuka. Jadi savananya udah hilang, tinggal gundukan pasir. Dan tempat nginap, tempat bertenda terakhir namanya Pelawangan. Dari situ ke arah puncak itu kita sebut jalur 3 in 1, artinya naik 3 langkah turun 1 langkah karena dia pasir gitu. Dan angin di situ itu cukup kencang di situ. Punggung gunung itu sebelah kiri adalah jurang, sebelah kanan jurang ke arah Danau Segara Anak. Jadi betul-betul kalau tidak hati-hati, ya itu meleng, mungkin kehilangan sedikit kepastian
jalan itu 1-2 detik itu bisa oleng, dan oleng dalam 2 detik itu artinya jatuh. Jadi gunung itu memang indah, tapi sekaligus kehati-hatian dan kewaspadaan itu harus jadi prioritas para pendaki itu. Baik, Bung Rocky pernah melewati titik jatuhnya Juliana itu di mana? Kalau misalnya dilihat itu kesulitan treknya gimana, Bung? Dia bukan soal kesulitan, soal kehati-hatian. Karena jalannya biasa aja, tapi kiri kanannya itu adalah jurang. Dan jalan itu jalan pasir. Jadi bisa merosot itu. Nah, pendaki yang baru, apalagi kalau di jalan malam, dia mungkin kurang perhatikan soal-soal itu. Dan itu yang saya kira penyebab pertama tentu kehati-hatian, tapi itu udah terjadi. Nah, sekarang kontroversinya adalah kenapa pertolongan pertama tidak terjadi, kan itu yang jadi kontroversi. Bahwa semua kita pendaki itu nggak ada warga negara, kita semua menganggap kalau saya kesulitan di Nepal, saya naik ke Himalaya ada kesulitan, maka pendaki dari Eropa langsung bantu tuh. Kalau saya pernah naik ke Gunung Elbrus di Rusia itu, juga semua pendaki itu merasa kita ada di dalam kegembiraan yang sama, kemanusiaan yang sama, dan kehati-hatian bersama tuh. Jadi nggak mungkin ada ya karena di warga negara maka patriotisme, nggak ada. Ini jadi pecinta alam itu selalu ada di dalam kesatuan, semacam esprit de corps yang betul-betul hanya demi mencintai alam tuh. Baik, kan ada rencana SOP pendakian Rinjani khususnya ini tuh tidak boleh untuk pemula, setuju nggak, Bung Rocky? Memang harus begitu. Dan sekarang saya perhatikan itu di Instagram tiba-tiba yuk naik gunung, ketemu di mana itu backpacking gitu kan. Kan itu berbahaya kan. Banyak yang FOMO juga, Bung. Iya, apa namanya, fear of missing out gitu kan. Jadi ikut-ikutan tuh. Padahal kita tahu bahwa saya misalnya, saya udah 40 tahun naik gunung itu. Setiap kali kita naik gunung kita mesti anggap itu pengalaman pertama tuh. Jadi prinsip aklimatisasi, baju panas, menghitung jumlah oksigen yang mesti dihemat segala macam kan. Jadi tetap mesti ada prosedur tuh, karena ini olahraga berbahaya tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya makin lama sebetulnya makin aman tuh naik gunung karena ada peralatan teknologi. Tetapi banyak yang hanya ingin cari untung. Misalnya Rinjani itu setelah 2-3 tahun lalu gempa, kan puncak gunungnya itu dulu bisa 20-30 orang, sekarang mungkin 10 orang udah sempit kan. Padahal itu mesti diterangkan dari awal bahwa gunung ini belum stabil, baru selesai erupsi itu. Demikian juga aturan untuk naik maksimal 10 orang per 5 jam misalnya, ini nggak ada kan, tiba-tiba semua bergerombol di situ. Maka ya dengan sendirinya potensi kecelakaan terjadi, apalagi mungkin 5 tahun lalu itu datanya 10.000 orang per tahun, sekarang udah 60.000 orang naik gunung itu. Dan itu jadi gunung internasional karena keindahannya justru. Baik, Bu Susi, kalau kita lihat ini kan pemerintah Brasil atau keluarga dari Juliana Marins ini ingin menuntut pemerintah Indonesia karena diduga lalai dalam menangani begitu. Tapi kita tahan dulu, Bu Susi. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. This, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can totally. Pemerintah Brazil dikabarkan berencana menggugat Indonesia usai Juliana Marins tewas terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan bahwa hingga kini pemerintah belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden Juliana Marins. Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka jika pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atas insiden jatuhnya Juliana Marins. Dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini.
Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Sebelumnya, dari hasil otopsi menunjukkan Juliana Marins meninggal antara 15 hingga 30 menit setelah badannya terhempas di bebatuan gunung akibat kerusakan organ dan patah tulang yang parah karena terjatuh dari ketinggian 600 meter. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di The Prime Show malam hari ini. Bu Suzy, tadi kan dikatakan juga oleh Pak Yusril bahwa ada ancaman untuk pemerintah Indonesia terkait dengan kematian Juliana Marins ini. Apa sebetulnya bisa digugat atau tidak Bu pemerintah? Kalau saya pakai kata-kata Morgenthau aja, kalau dia bilang international law itu tidak bisa mengurangi kedaulatan negara ya, karena itu hak masing-masing negara untuk menentukan apa yang bisa di-indict atau apa yang tidak. Kalau misalnya itu berupa genocide, berupa crimes against humanity atau war crimes, bisa. Tapi selebihnya adalah kebebasan dari negara untuk menentukan jurisdiksinya ya. Baik, kalau misalnya dari pihak keluarga begitu, apa solusi yang paling realistis yang bisa dilakukan? Apakah bisa menuntutnya di pengadilan Indonesia kah atau seperti apa kira-kira? Nggak bisa ngebayangin ya. Orang Amerika yang mati ditembak di Papua juga nggak dilakukan apa ya, tidak bisa diadili juga ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita memberikan duka cita kepada orang tuanya, lalu mungkin dikasih trip ke Indonesia, free trip untuk menghibur, melihat di mana anaknya meninggal and that sort of stuff ya mungkin ya. Selebihnya nggak ada tuh. Kecuali itu memang akibat dari genosida atau crimes against humanity. Baik, kalau Bung Rocky tanggapannya seperti apa? Iya kan ada prosedur yang bisa dipersoalkan, prosedur penyelamatan. Tetapi jelas itu bukan crime. Tidak ada kriminalitas di situ tuh, sehingga hukum internasional tidak berlaku di situ. Saya kira betul Ibu Susi terangkan, ada empati. Negara sudah memberi empati. Tetapi kemarahan, saya bisa mengerti, saya juga marah gitu. Kenapa setelah berhari-hari baru dievakuasi itu kan, baru bisa dievakuasi secara teknis. Oh iya, tapi meninggalnya 30 menit setelah. Iya, tetapi 30 menit itu tahu setelah diotopsi kan, itu beda lagi tuh. Lain kalau kesempatan pertama ada tim P3K. Dulu saya mendaki itu, saya pernah usulkan pada ya di situ saya ketemu dengan tim itu yang lagi patroli di atas. Saya bilang ini gunung ini akan jadi gunung dunia tuh, maka antara Pelawangan dan Puncak Rinjani, Dewi Anjani, mending dibikin pos permanen di situ tuh, bukan sekedar ranger bolak-balik, tapi ya berkantor di situ aja kan. Ya, mungkin Sabtu Minggu 2 orang ada di situ, supaya betul-betul monitoring itu real time gitu, sehingga komunikasi evakuasi atau mitigasi minimal itu sudah dipersiapkan. Nah kita tahu bahwa dalam 1 tahun ini mungkin ada 4-5 orang kecelakaan di situ tuh, dan data kecelakaan di Rinjani itu makin lama makin tinggi. Tahun ini aja udah ada warga negara Israel, orang Portugal Israel jatuh di situ karena selfie dari Puncak Rinjani meninggal. Ada seorang perempuan tergelincir, untung tersangkut di pohon, 2 hari baru ketemu, dia masih bernafas itu. Jadi tetap kewaspadaan itu, readiness dari aparat itu mesti ada di situ. Dan itu sebetulnya protes saya tuh. Pemerintah lokal juga, pemerintah badan penyelamatan ini apa namanya, badan BNP apa namanya itulah bencana ini kan, dia mesti ada, ini jadi special case supaya langsung ada langkah tuh. Dan kesiapan itu yang bisa kita hindari supaya gunung itu mau dipromosikan sebagai gunung dunia tapi dengan keamanan yang kurang, wah itu nggak akan laku tuh. Bayangin misalnya
ya gunung-gunung di Asia aja, Kinabalu itu udah bagus banget tuh, bahkan di tengah trek di 2000 meter antara menuju puncak Kinabalu ada semacam klinik di situ kan, karena itu udah jadi destinasi dunia tuh. Jadi saya kira edukasi mesti ada dan kewaspadaan harus ditingkatkan berkali-kali lipat, karena pengunjungnya di situ sejak 2005 tahun terakhir itu udah 10 kali lipat. Meningkat juga. Dan Bung Rocky berarti setuju dengan DPR kan yang kemarin sempat mengkritik Basarnas terkait dengan lambannya evakuasi. Ya betul, tetap Basarnas mesti dikritik kan nggak bisa, kan ini tugas Basarnas. Jadi ya Basarnas ya secara teknis memang ya di fasilitas belum ada, tetapi apapun itu ada fakta, ada yang tewas di situ tuh. Padahal gunung itu aman kalau kita ikut prosedur. Satu waktu saya minta asuransi di Jakarta itu, dia tanya, petugas tanya, Pak Rocky hobinya apa? Naik gunung. Udah kemana aja? Saya udah naik gunung ke Himalaya, ke Elbrus, ke Indonesia macam-macam. Oh nggak bisa Pak Rocky, kami nggak bisa kasih asuransi karena itu berbahaya. Saya bilang yang mati di jalan raya itu ratusan kali berlipat dari yang di gunung. Jadi perspektif bahwa gunung itu berbahaya masih ada. Padahal kalau kita ikuti prosedur aklimatisasi, bawa cukup perlengkapan, makan yang cukup, itu istirahat yang cukup, itu sangat aman. Yang penting harus siap secara pribadi juga begitu ya. Dan negara mesti jamin itu, karena ini warga negara berupaya untuk menyehatkan badan, negara mesti kasih fasilitas penjagaan dong. Baik. Bu Susi, ini kan masih banyak juga netizen-netizen dari Brazil begitu. Dan ini kan dari tim kami juga sudah tektokan dengan kedutaan Brazil dan masih banyak juga yang menyerang Indonesia. Dan lantas bagaimana nih untuk menjaga hubungan baik antara Brazil dan Indonesia, mengingat juga saat ini masih banyak sekali yang menyerang Indonesia akibat kejadian ini? Oke, Presiden bisa mengepil kepada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata atau dan Pemda untuk berkoordinasi dan menyiapkan segala sesuatu yang mengkaitkan pariwisata dengan national security, karena ini menyangkut reputasi Indonesia ya. Jadi koordinasi itu penting. Saya yang melihat di Indonesia ini kurang gitu loh ya. Bahwa kalau di negara-negara modern kan strategic management itu penting banget ya. Semua berkoordinasi agar reputasi kita tidak tercoreng. Kalau sudah tercoreng itu memperbaikinya susah sekali, apalagi kita sedang menunggu investasi ya. Dan sedang menunggu dana dari New Development Bank mungkin yang BRICS ya. Tapi kelihatannya lamban ya untuk menjurus ke arah ayo bikin pariwisata tuh bukan estetik, pariwisata tuh juga security. Siapa yang mau datang ke Indonesia kalau kita udah reputasinya buruk? Bali sudah terkontaminasi keburukan dong ya. Jadi orang kan enggan ya untuk datang ke Indonesia, padahal kita butuh dana segar ya, dalam artian valuta asing gitu ya untuk masuk ke Indonesia, tapi kita hanya menjadi victim dari keburukan-keburukan kinerja bangsa Indonesia. Jadi ini penting diperhatikan dan hanya negara yang punya kemampuan untuk mengapil kepada rakyatnya. Baik. Belum kelihatan itu yang bikin gemes. Bung Rocky kan ini pernah mengalami atau melakukan pendakian di luar negeri juga. Nah ini bagaimana pengalamannya SOP di luar negeri sama di Indonesia tuh bagaimana sih perbedaannya? Kalau naik Himalaya itu harus, walaupun kita udah tahu jalurnya, tetap ada aturan pemerintah Nepal harus pakai guide lokal yang certified itu, sehingga bisa ada pertanggungjawaban tuh, asuransi juga diberesin. Jadi betul-betul manajemen modern itu diberlakukan. Jadi di dalam bagian-bagian tertentu kita harus kritik kekurangsiagaan dari aparat kita itu. Padahal kita tahu Rinjani itu udah berkali-kali, Rinjani 100, satunya 100 km naik turun 5 kali turun di situ kan. Dan itu udah jadi event dunia itu. Nah, setiap orang yang datang ke Rinjani pasti ingin cari trek yang baru tuh. Ada trek yang bagus sebetulnya, dulu itu jalur Torean.
Torean itu dulu jalur hanya untuk umat Buddha, untuk Buddha atau Hindu itu, untuk pergi ke Danau Segara Anak tuh. Sekarang itu bisa dilalui oleh wisatawan. Nah itu jalur yang lebih sempit lagi. Tetapi keindahannya itu, dulu saya ke situ dan saya bilang this is little Nepal itu, Nepal kecil, Himalaya kecil. Karena itu indah sekali itu. Ada air terjun 60 meter, ada sungai putih, ada air panas di situ, vegetasinya itu apa namanya itu varietiesnya sangat bagus itu. Jadi itu satu waktu juga akan jadi jalur utama tuh. Nah di situ ada banyak jebakan-jebakan yang saya lihat, wah itu bahaya. Jadi betul-betul pemerintah NTB ini juga dengan dukungan pemerintah pusat harus siapkan. Yang pertama-tama kesan bahwa gunung itu indah, oleh karena itu safety first kan. Dasar-dasar berpikir rasional begitu tuh. Nah jangan sekedar pamerkan, tapi kemudian persiapan mitigasinya nggak ada tuh. Baik, pemirsa The Prime Show akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Bu Suzy, singkat saja, mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, kemudian juga untuk memperbaiki hubungan dengan Brazil juga? Mendorong profesionalitas di kalangan ASN dan kementerian untuk memperbaiki hubungan. Ya kita harus tahu diri bahwa kita sebetulnya tidak profesional. Dan itu harus diperbaiki karena kita kan kesannya jadi reputasinya buruk ya. Kemana-mana kita apa dipungli, apa dibahayakan, apa diganggu dan sebagainya. Itu saya pikir kalau kita ingin mengembangkan pariwisata ke Indonesia itu nomor satu, itu bukan hanya estetik tapi security. Bukan hanya estetik, tapi security juga harus tetap dijamin oleh pemerintah, begitu ya. Kalau Bung Rocky seperti apa? Betul, itu bagus yang diusulkan Bu Susi itu. Kita pamerkan keindahan Indonesia, tetapi justru bikin orang ketakutan dengan satu peristiwa kecil kan. Karena dianggap kok tidak siap ya. Kan orang ya siap profesional, tetapi naik gunung itu siapapun mau seprofesional apapun itu tergelincir kecil itu harus ada yang nolong. Jadi kita mesti anggap bahwa keindahan itu harus didampingi oleh kewaspadaan, dan kewaspadaan itu pertama-tama kesiapan manajemen resiko itu intinya tuh. Baik, Bung Rocky, ini kan bukan pertama kali ada pendaki meninggal. Terakhir ada di Jawi Wijaya, terus waktu itu juga sempat ada di Ijen yang pendaki dari China begitu. Nah, ini ada catatan khusus tidak bagi SOP pendakian? Bagi tadi kan yang dibilang ada banyak sekali pendaki yang ingin ikut-ikutan saja, tetapi juga memaksakan diri untuk ikut pendakian, tapi tidak siap juga gitu. Yang pertama adalah sertifikasi itu. Jadi ranger, itu ASN. Banyak anak muda yang volunteer, saya perhatikan tuh. Mereka dari dulu itu, saya masih mahasiswa di tempatnya Bu Susi di FISIP UI itu. Kalau dari Jumat kita udah pasti di Cibodas itu kan. Buat naik Gunung Gede, nginep di Surya Kencana. Buat apa? Ya buat pacaran sebetulnya situ. Tetapi karena udah saling berteman, beberapa kelompok itu piket namanya tuh. Jadi minggu depan lu habis naik itu pacaran, minggu depan lu yang piket ya, jagain orang lain tuh. Jadi udah terbangun semacam solidaritas di antara para pendaki gunung. Nah ini yang mesti diangkat justru oleh pemerintah sebagai ranger-ranger tuh. Kan sekarang ya buat jadi petugas gunung itu mesti ASN, ngapain? Jadi sertifikat aja orang yang punya profesi bagus tuh, keahlian bagus. Nah mereka itu selalu ada di gunung, tapi mereka nggak punya peralatan. Padahal mereka justru yang paham anatomi dari gunung itu, mereka yang tahu psikologi si gunung, perasaan si gunung kalau terlalu sesak tuh gunungnya bisa berontak. Gitu-gitu aja kan. Nah mereka itu belajar dari pengalaman mereka itu, cara membopong orang yang patah tulang itu gitu-gitu. Baik, jadi keahlian untuk sertifikasi para ranger nggak usah dari ASN aja, tapi juga mungkin bisa ngerekrut dari luar, tapi dia memang betul-betul memiliki keahlian itu ya. Dan yang terakhir, mesti dipantau. Ini yang disebut operator. Kadang-kala ya dia tahu bahwa hanya boleh bawa 6 orang, tapi dibawa 12 orang supaya dapat uang kan. Padahal aturannya hanya boleh 6 orang di atas puncak itu. Gitu-gitulah. Jadi disiplin. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky Gerung, Bu Susi sudah bergabung bersama dengan The Prime Show malam hari ini.
Pemirsa, demikianlah The Prime Show. Saya Diandra Mukmini, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.